Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Wang Ocun TV. Seperti yang kalian tahu di judul video, aku akan meringkas salah satu manhwa yang menurut aku sangat menarik untuk kalian baca atau kalian ikuti. Sangat menarik, emang tentang apa? Oke, sebelum bahas tentang apa, kalian harus tahu judul dan genre dulu. Oke, bener dong. Judul dari manhwa yang akan kalian dengar di video ini adalah Shark atau Hiyu, karya dari Luck, namun dia nggak sendirian teman-teman, karena yang menggambar itu adalah Kim Woo-seop. Jika kamu mencari manhwa ini di line webtoon, 100% nggak akan ketemu, karena manhwa ini berada di naungan Kakao Page versi Korea. Versi Indonesianya nggak ada ya. Manhwa Shark lahir pada tahun 2016 dengan genre action. Shark karangan Luck ini menceritakan korban bully semasa SMP 3 tahun penuh. Dia pikir dia bisa hidup damai saat menginjak SMA. Sayangnya, dia bertemu dengan orang yang dulunya membulinya. Untuk membela diri, dia menusuk mata pembuli dan menusuknya sebanyak 23 kali dengan pena. Lalu dia dikirim ke penjara remaja. Harapan untuk dia bertahan hidup adalah belajar bertarung di bawah sayap mantan juara MMA. Apakah dia akan menjadi orang yang kuat atau menyerah karena metode latihan mantan juara MMA terlalu keras? Ya, itulah sedikit sinopsis tentang manhwa Shark karangan Luck dengan Kim Woo-seop sebagai kang gambarnya. Namun sebelum kita mulai, buat kamu yang baru mampir atau belum subscribe channel ini, sekarang langsung klik subscribe ya, lalu tekan lonceng notifikasi dan kemudian pilih semua, supaya kamu mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru di channel ini, oke? Kisah ini dimulai dengan pertarungan sabuk emas di ajang MMA dengan nama WFF. Pertarungan itu dimenangkan oleh sang juara bertahan yang bernama Jong Do-hyun dengan wasit yang menghentikan pertarungan itu. Luar biasanya, dia masih sangat muda teman-teman, berumur 20 tahun. Saat itu juga Do-hyun bersama orang terdekatnya merayakan kemenangan itu. Setelah merayakan pesta kecil itu, Do-hyun pulang ke rumahnya. Dia sangat terkejut melihat 4 orang perampok di rumahnya dan mereka membuat adik perempuannya beserta ibunya tak sadarkan diri. Tanpa basa-basi, sang juara MMA itu menghajar salah satu di antara mereka berempat. Sudah menghabisi satu perampok, dia harus melawan 3 perampok lagi yang menggunakan pisau. Pertarungan luar biasa itu tidak diperlihatkan. 3 tahun kemudian memperlihatkan seorang lelaki kurus yang bernama Cha Woo-sol hendak pergi ke sekolahannya menggunakan bus. Sudah sampai ke sekolahannya, Woo-sol berlari memasuki sekolahannya supaya tidak terlambat. Di dalam kelas itu ada teman masa kecilnya, dia bernama Yoon Ji-hui. Wali kelas masuk ke kelas Woo-sol. Dia nggak sendirian karena dia membawa anak pindahan. Cha Woo-sol sangat terkejut melihat anak pindahan itu. Anak pindahan itu adalah anak yang menghancurkan kehidupan SMA Cha Woo-sol. Bae Seok-chan, itulah nama anak pindahan Kang Bully Woo-sol. Saat wali kelas meninggalkan kelas, Seok-chan menunjukkan jati dirinya dan menantang orang terkuat di kelas itu. Dengan satu pukulan, Bae Seok-chan menundukkan anak itu dan dia menjadi raja di kelas itu sekaligus melanjutkan tradisinya untuk membuli Woo-sol. Flashback ke 3 tahun yang lalu, masa-masa Cha Woo-sol dibully oleh Bae Seok-chan. Dia hendak membayar belanjaannya menggunakan kartu bantuan dari pemerintah karena keluarga Woo-sol itu kurang mampu. Kartu itu malah dirampas dan saldo kartu itu dihabiskan. Tentunya Woo-sol sempat melawan, namun dia kalah postur tubuh dan tenaga. Masa-masa SMP kehidupan Woo-sol dihancurkan oleh lelaki itu. Dia itu sangat kuat karena dia berbakat dalam hal bertarung. Apalagi dia dijuluki sebagai petinju berbakat. Lapor guru dong, masa enggak sih? Tentu saja itu sudah dilakukan oleh Woo-sol. Namun guru itu malah membiarkan tindakan dari Bae Seok-chan yang memiliki alasan kalau itu cuma bercanda. Setelah laporan itu, Bae Seok-chan mengancam Woo-sol bahwa dia akan lebih kejam lagi jika berani lapor ke guru. Woo-sol yang sangat frustasi itu mencoba membunuh dirinya dengan menyayat nadi tangannya. Beruntung Woo-sol masih bisa diselamatkan. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan beban yang dia tanggung, tapi Woo-sol mengurungkan niatnya.
Sejak saat itu hidupnya didedikasikan untuk belajar karena hanya itu yang bisa menolongnya. Dan benar saja dia diterima di SMA yang cukup bergengsi. Namun sangat disayangkan Cha Woo-sol harus bertemu dengan dia lagi. Dan mau gak mau dia harus menjalani kehidupan seperti ini selama 3 tahun. Seok-chan mulai membuli Woo-sol, tapi teman sebangkunya berusaha melerai tindakan Seok-chan. Tanpa pandang bulu, Seok-chan menendang tempat duduk Ji-hui. Woo-sol pun sangat marah, tapi dia malah mendapatkan tamparan berkali-kali. Woo-sol berusaha melawan dengan melayangkan tinjunya. Tapi tentu saja Woo-sol dengan mudah dijatuhkan. Di depannya ada sebuah pulpen dan harusnya kalian tahu dong dia akan ngapain. Woo-sol membulatkan tekadnya dan dia menyerang Seok-chan menggunakan pulpen itu mengarah ke mata Seok-chan. Anak-anak yang ada di situ pun sangat terkejut dengan tindakan brutal Woo-sol. Tanpa belas kasih, Woo-sol menusuk Bae Seok-chan menggunakan pulpen itu sebanyak 23 kali tusukan. Anak-anak yang ada di situ pun menghentikan tindakan Woo-sol. Kasus itu sampai ke pengadilan. Pengacara yang dipilih orang tua Woo-sol berusaha membela Woo-sol supaya mendapatkan keringanan hukuman. Namun Woo-sol bersikeras bahwa dia memang mencoba membunuh Bae Seok-chan. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman pada Woo-sol selama 3 tahun di penjara remaja. Woo-sol sangat terkejut setelah menaiki bus pengangkut napi. Kumpulan preman sekolah sudah tutup dan dia harus hidup bersama mereka. Kebetulan Woo-sol memilih tempat duduk yang mana di sampingnya adalah sang juara MMA, Jong Do-hyun yang membunuh 4 perampok. Jong Do-hyun dijatuhkan hukuman 10 tahun mendekap di penjara. Anehnya, Woo-sol sama sekali tidak mengenali Jong Do-hyun. Singkat cerita, bus itu sampai di penjara. Para napi baru dikirim menuju sel mereka masing-masing dan mengganti pakaiannya menjadi seragam penjara, sekaligus dicukur dengan model yang urak-urakan. Setelah itu, mereka dikirim menuju sel sementara yang digunakan untuk 1 minggu pertama. Di sisi lain, ada mantan juara MMA, Jong Do-hyun sedang berbicara dengan kepala penjara. Kepala penjara itu akan mengabulkan semua keinginan Do-hyun supaya Do-hyun nyaman berada di penjara. Tapi Do-hyun enggan menginginkan apapun dan dia langsung kembali ke selnya, sel khusus untuk Jong Do-hyun. Di sel yang lain memperlihatkan penguasa sel yang ditempati oleh Woo-sol. Lelaki itu menyuruh pendatang baru untuk memperkenalkan dirinya dan kasusnya. Mereka mulai menyebutkan nama dan kasusnya. Saat giliran Woo-sol memperkenalkan diri dan kasusnya, semua pendatang baru di situ sangat terkejut dengan kasusnya Woo-sol. Hari sudah menjelang malam dan para napi sudah mulai tidur. Jong Do-hyun tidak bisa tidur karena mengingat masa-masa kejayaannya yang berhasil merebut sabuk emas dari lawannya. Keesokan harinya, semua napi disuruh untuk berbaris dan berhitung untuk menegaskan jumlah napi yang ada di sebuah sel penjara. Saat jam makan siang, senior memberitahu peraturan yang ada di penjara ini pada Woo-sol dan orang yang selalu di samping Woo-sol. Dia adalah An Hyun Min. Dia dipenjara selama 2 tahun dengan kasus penyerangan. Dijelaskan setiap sel penjara pasti ada bos atau orang kuat yang menjadi pemimpin di sel penjara. Selain itu, ada 3 jurusan yang salah satunya harus dipilih oleh napi. Supaya ketika keluar penjara, napi itu sudah mempunyai keahlian. 3 jurusan yang aku maksudkan adalah jurusan pastry group atau pembuatan kue dan roti. Lalu ada jurusan woodworking group atau tukang kayu. Dan yang terakhir adalah jurusan maintenance group atau mekanik yang berada di bengkel. 3 jurusan itu sudah ada ketua atau orang terkuatnya dan mereka tidak akur. Mendengar cerita itu, Woo-sol sangat ketakutan karena ia nggak menyangka bahwa ada banyak orang-orang yang seperti Bae Seok-chan di penjara. Jam makan siang selesai dan mereka bersiap-siap untuk masuk kelas belajar dari jurusan yang mereka pilih. Seperti yang aku bilang, 3 monster itu tidak bisa akur dan 2 orang penguasa hampir bertarung, namun berhasil dicegah oleh sipir penjara. 2 orang itu adalah Lee Won Jun dan Han Sung Yeon, ketua dari jurusan kayu dan roti.
Sementara jurusan bengkel berada di sel hukuman. Dia adalah Jung Sang Hyop. Wosol dan Hyun Min memutuskan untuk memilih jurusan bengkel karena mendapatkan saran dari senior di sel sementara. Saat tahap belajar mengajar, Wosol menunjukkan skill pengetahuannya dan dia dipuji oleh guru. Namun ternyata tindakan itu tidak disukai oleh napi senior. Karena itu bisa membuat napi yang lain tidak suka dengan Wosol. Wosol yang tahu maksud dari napi senior pun patuh dan mengerti bahwa dia tidak akan seperti itu lagi. Di sisi lain terlihat Jong Do Hyun sedang melakukan workout untuk mengencangkan otot-ototnya. Jam olahraga dimulai. Ada yang melakukan angkat beban atau fitness, ada pula yang memainkan permainan sepak bola. Permainan sepak bola dipakai oleh jurusan roti dan kayu. Mereka bermain sangat brutal karena tidak ada wasit dan tidak ada peraturan sepak bola pada umumnya. Bisa dibilang sambil main bola, baku hantam pun jadi. Karena salah satu di antara tim mereka cedera, ketua jurusan roti dan kayu menyuruh mereka berdua untuk join. Mau gak mau, Wosol dan Hyun Min menuruti perintah dua orang itu. Permainan pun dimulai. Situasi 1 versus 1 pun terjadi. Wosol harus menghentikan pergerakan dari Won Jun. Karena Wosol tidak bisa dan tidak tahu tentang sepak bola, dia asal menendang. Niatnya sih menendang bola, tapi dia malah menendang 2 bola milik Won Jun. Parah-parah. Penguasa jurusan kayu pun tergeletak. Dan kebetulan waktu sudah habis dengan kemenangan tim jurusan roti. Malapetaka pun terjadi. Won Jun tidak terima dengan tindakan Wosol dan dia menyeret Wosol ke belakang untuk menghajarnya. Saat itu juga mantan juara MMA Jong Do Hyun muncul. Jong Do Hyun pun mengenali Wosol karena kejadian waktu saat di bis dan dia pun membawa Wosol pergi dari tempat itu. Sebenarnya Won Jun ketakutan dengan Do Hyun, namun karena ada anak buahnya, dia memberanikan dirinya untuk melawan mantan juara MMA. Tentunya serangan dari Won Jun dengan mudah dihindari, tetapi lelaki itu dengan mudah dikalahkan oleh Jong Do Hyun hanya dengan sekali tamparan. Wosol pun sangat terkesima dengan kekuatan Jong Do Hyun dan akhirnya mereka berdua berkenalan. Jong Do Hyun memberi masukan pada Wosol jika mau bertahan hidup di penjara. Ada 2 kemungkinan jika Wosol mau hidup di penjara. Kemungkinan yang pertama yaitu menurut dengan sang penguasa sel penjara. Kemungkinan yang kedua yaitu jadi orang kuat. Setelah itu, Jong Do Hyun mengantarkan Wosol ke sipir penjara. Jam belajar jurusan dimulai. Karena memilih jurusan bengkel, Wosol akan dipelajari bagaimana cara memperbaiki mesin. Hyun Min menjelaskan pada Wosol tentang sosok Jong Do Hyun, mantan juara MMA. Mengetahui hal itu, Wosol sangat terkejut. Selang beberapa detik, sipir penjara menyuruh Wosol keluar dari tempat itu karena ada seseorang yang menjenguk Wosol. Wosol menyangka orang yang mengunjunginya adalah Ji Hui. Tapi betapa sangat terkejutnya Wosol melihat Bae Seok-chan yang mengunjunginya, bukan Ji Hui. Bae Seok-chan mengunjungi Wosol karena dia nggak terima dengan tindakan Wosol. Tindakan yang melukai mata Seok-chan sama saja menghancurkan karir dunia tinju milik Seok-chan. Dan dia bersumpah akan balas dendam pada Wosol. Dia akan melakukan itu saat Wosol bebas dari penjara. Iya, Bae Seok-chan akan menunggu selama 3 tahun untuk balas dendam pada Wosol. Mendengar hal itu, Wosol sangat ketakutan. Malam harinya, Wosol tidak bisa tidur karena kepikiran dengan ucapan Bae Seok-chan. Dia juga kepikiran dengan ucapan Jong Do Hyun tentang menjadi kuat. Dan keesokan harinya, dia menemui Jong Do Hyun untuk minta diajari cara menjadi orang kuat dan cara bertarung. Sebenarnya Do Hyun tidak tertarik untuk menjadikan Wosol sebagai murid pertamanya. Namun karena melihat tekad Wosol yang sangat berapi-api, Do Hyun memberikan syarat pada Wosol dan itu harus dipenuhi jika Wosol mau belajar dengan Jong Do Hyun. Syarat yang harus dipenuhi Wosol adalah selama 40 menit, Wosol harus memutari lapangan penjara selama 25 kali. Jika berhasil, Do Hyun akan menjadikan Wosol sebagai murid pertamanya. Tentu saja Wosol tidak ingin melewati kesempatan emas ini dan dia setuju dengan syarat itu. Pertarungan pun terjadi, pertarungan lari 25 kali putaran.
Buat Jang Do Hyun itu hal yang mudah. Tapi buat Wosol itu seperti melakukan hal yang paling gila yang pernah dia lakukan setelah menusuk mata Bae Seok Chan. Do Hyun berhasil mengelilingi lapangan 25 kali dalam waktu 32 menit. Sementara Wosol setengah mati berusaha menyelesaikan syarat itu. Hampir menyerah, Wosol mengingat perkataan Bae Seok Chan tentang pembalasan dendam 3 tahun kemudian, dan itu membangkitkan semangat Wosol. 7 putaran lagi Wosol akan menjadi murid dari orang terkuat di dunia. Tetapi itu juga bisa membuat Wosol meninggal dunia karena detak jantung berdegup begitu kencang. Jang Do Hyun yang melihat keadaan Wosol pun sangat panik dan berteriak untuk tidak memaksakan tubuhnya. Namun Wosol tidak mau menghiraukan ucapan Do Hyun dan terus berlari walaupun sambil mengeluarkan darah. Jang Do Hyun yang tidak bisa melihat kematian di depan matanya akhirnya mengakui bahwa dirinya kalah dan menerima Wosol sebagai murid pertamanya. Inilah pertama kalinya Do Hyun kalah dan dia kalah di tangan muridnya. Saat itu juga Wosol pingsan lalu dilarikan ke klinik penjara. Sebelum meninggalkannya, Do Hyun menyuruh Wosol untuk cepat sembuh supaya bisa memulai latihan bersama Do Hyun. Jang Do Hyun menemui kepala penjara dan dia meminta pada orang itu untuk menempatkan Wosol menjadi teman satu selnya. Kepala penjara tersenyum karena yang meminta hal itu adalah orang terkuat di dunia, dan tentu saja itu disetujui oleh kepala penjara. Sipir penjara menyuruh Wosol untuk mengemasi barang penting karena Wosol akan dipindahkan ke selnya Jang Do Hyun. Sekarang Wosol satu sel bersama orang terkuat di dunia, dan orang terkuat di dunia itu akan mengajarinya bagaimana cara bertarung dan bagaimana menjadi orang yang kuat. Apakah Wosol mampu menjadi orang kuat? Atau mungkin Wosol akan menyerah karena metode latihan dari Jang Do Hyun terlalu berlebihan? Semua itu akan dijawab di next video karena video ini sampai di sini, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu. Follow Instagram aku @dnraffi supaya kamu tahu kapan aku upload video baru. Itu penting banget loh, oke? Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video, oke?